Jumpa lagi dengan saya Lili Jawa dengan topik penyebaran pemahaman tentang Merdeka Belajar. Nah, mungkin saat ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah kita masing-masing, atau mungkin peserta didik yang menonton video ini juga sudah menjalaninya selama beberapa waktu ini. Nah, tapi kadang ada juga yang masih belum mengerti apa itu Merdeka Belajar. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, merdeka belajar itu seperti memberikan kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk belajar dan mengajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, coba kita bayangkan sekolah itu ibaratnya seperti sebuah taman bermain yang besar, di mana setiap anak-anak bisa memilih permainan yang mereka suka. Dan guru berperan sebagai pemandu yang akan membantu mereka belajar dan juga tumbuh. Contoh sederhananya, kalau dulu peserta didik harus belajar matematika dengan cara yang sama. Artinya, semua informasi itu biasanya didapatkan dari bapak atau ibu guru. Meski ada yang lebih suka belajar dengan eksperimen atau dengan berdiskusi, tetapi cara yang ini sangat jarang sekali untuk dipakai di dalam pembelajaran di dalam kelas, apalagi pada pelajaran matematika. Sedangkan di zaman sekarang, di zaman Merdeka Belajar, peserta didik bisa memilih cara belajar matematika yang mereka sukai. Misalnya nih, dengan cara membuat video tentang konsep matematika atau membuat permainan matematika. Dan begitu juga dengan pelajaran yang lain, sehingga pembelajaran jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Nah, mengapa mereka belajar itu penting? Yang pertama, belajar jadi lebih menyenangkan. Nah, coba lihat deh adik kecil ini, dia sedang mempresentasikan hasil dari belajarnya, yaitu tentang tata surya, sehingga ia bisa menjelaskan sesuatu yang ia ketahui dengan cara yang lebih menyenangkan dan teman-teman yang lain juga jauh lebih cepat menangkap dan juga cepat memahami materi yang diajarkan pada hari tersebut. Yang kedua, setiap anak punya kesempatan untuk berkembang yang sama. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, dan Merdeka Belajar memberikan ruang yang cukup bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi tersebut. Dan yang terakhir, sekolah menjadi lebih hidup. Sekolah tidak lagi menjadi tempat yang kaku, tetapi menjadi tempat yang penuh dengan kegiatan yang kreatif dan juga inovatif. Meskipun Merdeka Belajar menawarkan banyak manfaat, namun penerapannya juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, perubahan mindset. Membutuhkan perubahan mindset bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama guru dan juga kepala sekolah. Yang kedua, sumber daya. Implementasi Merdeka Belajar membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia. Tantangan yang ketiga yaitu infrastruktur. Infrastruktur sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Dan yang terakhir adalah penilaian. Sistem penilaian yang sesuai dengan Merdeka Belajar perlu dirancang agar dapat mengukur kemampuan siswa secara holistik. Selain peranan guru dan juga kepala sekolah, tentu saja peserta didik membutuhkan peran orang tua dalam mendukung Merdeka Belajar. Peran orang tua sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan Merdeka Belajar. Ada beberapa hal yang perlu dan dapat dilakukan orang tua, antara lain memberikan dukungan moral. Orang tua perlu memberikan dukungan moral kepada anak-anak agar mereka merasa percaya diri dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Kemudian, orang tua juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk peserta didik. Orang tua perlu menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan yang mendukung di rumah.
Lalu dalam penerapannya, merdeka belajar itu harus dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan sekolah. Orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan memberikan masukan yang baik agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadi contoh. Orang tua perlu menjadi contoh bagi peserta didik dalam hal semangat belajar dan mengembangkan diri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar adalah tentang memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar, sehingga setiap siswa dapat meraih potensi terbaiknya. Merdeka belajar juga sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan, Merdeka Belajar dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi peserta didik. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.